Ya, segala yang kita makan itu semua hasil penelitian dosen Brawijaya kalau nggak salah kan. Semua produk kosmetik, odol gigi, sabun, roti mari itu tidak kosmetik kan. Makanan tidak ada yang bebas dari luar babi. Itu pernyataan orang sebelah. Maksud aku, apa dia bawa organisasi? Kalau kumpul begitu, ya dia bawa organisasi cuma satu. Kalau saya lihat dari sejarah hidup saja. Tapi aku jangan. Belum ada di Medan yang bisa mengumpulkan dalam satu pertemuan sampai 3.000 lebih apa itu. Tidak ada. Ya, maka itu harus diubah. Itu bahaya besar. Kalau yang lain enggak. Yang sama-sama kita hormati Guru Koram Dr. Yustis Anggang, saya seluruh pihak berwadah saya hormati dan muliakan, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak kami juga tidak kurang rasa hormat dalam menghormati dan menghargai yang ada di hari. Sama-sama mari kita mengucapkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah pertemuan hari ini kita mendiskusikan tentang 80 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasibnya? Optimis kita cerah dan cemerlang. Kenapa? Memang begitu digambarkan. Kalau kita baca Al-Quran itu tetap juga dua jalan yang satu jalan ke surga, satu jalan ke neraka. Ashabul yamin, ashabul shimal, illiyin. Kita dua. Tinggal yang mana mau kita terpenang. Yang kedua, saya ingin ini kada waktu pendek sekali. Ya. Saya ingin mengingatkan ada dua ayat dalam Al-Quran. Yang pertama surat At-Taubah ayat 71. Nanti silakan dicari. Yang kedua surat Al-Anfal ayat 73. Dua ayat ini perlu kita ke depan, pertemuan ke depan, lakukan SWOT analisis tentang kekuatan dan kelemahan Islam supaya kita objektif menilai. Jangan dia salah kita. Contoh konkret salah kita, kalau ada yang di ruangan ini mungkin bisa dibuat peraturan. Anggota KIP, pengurus KIP tidak boleh rokok. Salah. Ada yang rokok? Saya kira ada, nggak ada lupa. Itu yang kecil saja. Satu hari Sumatera Utara menghabiskan 88 miliar akibat 88 miliar toh. Dengan asumsi harga rokok hanya 20 itu. Berapa harga rokok sesungguhnya? Kan tidak 20.000. Kalau itu saja kita berhenti, bisa kita dakwakan berhenti umat Islam, maka panitia tadi nggak sulit atau orang betul seperti ini. Tapi banyak kita ini salah. Jadi kita salahkan orang lain. Nah ini yang sampai itu terjadi. Faktor yang kedua, ya dibaca ayat di depan itu, SWOT analisis umat Islam. Ya, yang ketiga saya sampaikan. Ya, saya ingin sampaikan bahwa ini aktif sampai dua. Ya tadi orang kafir tolong menolong diingatkan Allah dalam ayat 73 suratul Anfal. Hasilnya apa? Bencana. Ini bencana yang ditimbulkan mungkin sesama kafir tolong menolong. Yang kedua adalah nanti buka surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Ada 3 kelompok manusia. Satu kelompok manusia beriman dan bertakwa. Kedua kelompok orang kafir. Yang ketiga kelompok orang munafik. Saya yakin kalau kita dalam ruangan ini tidak ada orang kafir, yakinlah. Tapi kalau munafik belum tentu. Ya, begitu buruknya tabiat munafik. Kenapa? Dia bisa duduk dalam ruangan seperti ini,
dia bisa duduk dalam ruangan orang dosa. Maka diletakkan Allah paling bawah itu tadi. Jadi ini sekarang kita tanya, apakah ini hasil tolong menolong orang kafir sesama orang kafir? Inilah hasilnya. Atau ada orang munafik tolong menolong dengan orang kafir? Itulah hasilnya tadi. Ini yang perlu kita evaluasi. Jadi kita tidak hanya membicarakan umat internal kita, tapi coba kita lihat dalam gigi kita, dalam mata kita, dalam kuping kita, dalam perut kita, ada penyakit apa rupanya? Nah, ini ada profesor sudah. Tentu itu. Selama itu masih ada, maka itu pertanyaan itu muncul. Tapi saya tidak mau optimis, tidak mau pesimis, optimis. Bagaimana sih cancer? Bukti ya? Pak, aspek tangga itu bisa didokter itu. Coba yang ketika waktu kejadian bisa sekolah. Tak bisa. Jadi itu harus kita syukuri. Cuma bagaimana kita memanfaatkan secara optimal. Ini Pak, bisa sekolah Pak. Kalau waktu kejadian, Pak ada nggak bisa nggak? Nggak bisa. Ayah saya buta huruf, nggak bisa baca apa-apa. Kenapa tak boleh sekolah? Tapi diizinkan untuk memiliki senjata api. Dengan sekolah kan ya, kata Belanda itu. Oh tak sekolah, oh bagus ya. Tak sekolah kan yang bagus, kan betul-betul cahaya itu. Ya. Tapi dikasih izin untuk memiliki senjata api. Itu cerita ya saya itu sakit kan. Jadi saya rasakan buta huruf ini ketika kami ke Thailand. Thailand kan tulisannya kan tak jelas. Kita tak jelas, sama dia jelas. Saya bilang inilah contoh kalau kita buta huruf belajar ya. Jadi surat Al-Baqarah ada 3 kelompok manusia yang mana dia. Kemudian berkaitan dengan pendidikan. Sebelum penjajahan ini kalau kita pelajari profil pendidikan itu dulu ada namanya madrasah, cuma satu saja sekolah itu. Situ apa itu? Dasarnya apa itu? Tauhid. Tauhid itu landasannya tauhid, ilmu pengetahuan, akhlak, adab, keadilan. Kalau 4 ini bisa kita tegakkan, itu dengan sendirinya apa yang kita sebutkan tadi itu menjadi harapan. Tapi sekarang coba pendidikannya sekuler. Satu orang baru mengatakan hasil pemilu ini curang dan hukumnya halal. Ada yang berani kita bilang gitu. Cuma saya dulu Pak Refli Harun berdebat dengan Pak Yusuf. Jadi kita kata-kata haram ini harus kita letakkan satu kepada yang menyogok-nyogok dapat jabatan. Harus berani kita nyebutkan itu. Seperti kita mengatakan sekarang bank syariah, coba. Dulu tahun 95, kalau nggak salah ingat saya itu nama orang dari Arab Saudi bawa uang ke Indonesia. Mau membangun bank syariah, waktu itu Pak Harto, oh tak boleh. Bisa pakai kata syariah itu aja nggak boleh. Jadi dari apa? Dari latihan bank muamalah itu nggak boleh pakai syariah. Sekarang coba bank asing pun pakai syariah. Coba. Begitulah hebatnya hidup kata ini saja dulu. Produk halal. Tahun berapa itu kita mulai? Tahun 88 setelah kenyang kita makan produk baji. Jadi kalau jumpa akan banyak kemarin. Betul Pak. Kan sini makan biskuit ya. Biskuit yang ngomong 70, 50 ini udah banyak nih. Kadang ngambok ke apa pengusaha Malaysia produk halal. Pak Basar kalau umur kita kira umur saya waktu itu 50 tahun lah. Jumpa. Umur kita 50 tahun Pak. Ini udah ada 2 ekor babi dalam badan. Itulah nih yang ingat orang. Kalau Bapak Basar ada 2 ekor babi. Coba. Maka ya, segala yang kita makan itu semua hasil penelitian dosen Brawijaya kalau nggak salah kan. Semua produk kosmetik, odol gigi, sabun, roti mari itu tidak kosmetik kan. Makanan tidak ada yang bebas dari luar babi. Maka muncul produk halal. Halal usaha murah harus produk halal. Apakah semua halal? Belum tentu juga. Tapi kata halal itu sudah muncul. Nah ini salah satu yang ringan-ringan itu dulu. Kalau saya besar-besar kali Bang. Ya, yang besar-besar ini tak cukup umur. Macam Bang apa? Bang Ijon ini sudah 73 tahun. Oh 70. Bang Dalil
sudah 73 tahun. Nah, ini yang mudah-mudahan ini kita harus sampaikan lagi. Jadi kalau tidak berakar kepada tauhid, maka dia akan tumbuh. Itu tadi. Maka ini bukan omong kosong ini. Sudah pernah dalam sejarah dunia yang disebut dengan kuntum khairu ummah itu sudah terbaca. Sehingga umat Islam ini berapa? Lebih dari 8 abad menjadi pusat peradaban dunia. Pertanyaan, mengapa itu? Untuk itu seperti sekarang ini bekerja sama dengan Inggris, bekerja sama dengan Eropa, itu kasih fasilitas. Tahan kita, ini mudah menjaga perusahaan Pak. Kalau datang, makanya doa setan itu 2 lapis. Rabbi, a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi bayang Tuhan. Tuhan aku berlindung kepadamu baru setan. Berlindung kan setan kepada Allah. Gak kuat kita kalau di setan itu. Sampai yang kedua apa? Jangan sampai setan itu datang. Kalau datang setan itu gak kuat kita. Termasuk bicara. Datang dia Pak. Ini Pak, Bapak jangan cakap lagi ya. Kenapa? Ini kami kasih 1 miliar saja. Mulai bergetar hampir ke iman. Kalau ada kopiah putih, berubah kotak hitam. Kalau ada hitam, berubah jadi putih. Saya teliti pelan-pelan ini. Ada ustaz, ada hafiz Quran di Masjid Raya Sepakat. Habis kami salat Jumat datang. Ustaz, macam mana pandangan Pak Ustaz? Kalau mau mendukung kami kasih 3 lantai pesantren, uang 800 ribu. 3, 1 yang bertahan. Kalau Pak langsung mobil tuh, saya yakin dari putih dan kenapa? Berat kalau setan itu datang. Nah jadi Pak Masri, kita mulai dari yang substansi, tidak usah banyak-banyak hal substansi. Yang kuat untuk menahan seperti itu. Kalau itu tidak, nah, jangan harap. Ya, kenapa? Karena jumlah, kalau kita buat teori himpunan, iman bertakwa, kemudian kafir, kemudian munafik, di sana ini lebih banyak lagi. Suatu saat dia masuk kepada Islam, jadi imam dia betul baca terkait soal. Kenapa? Karena kita takut ibadah. Satu saat ikut kita ke kafir sana. Menjilat dapat jadi komisaris. Kami 1 bulan 4 miliar. Jadi betul yang dibilang Pak, kalau itu, tapi dia harus kuat. Dia sendiri kuat dan orang sekitarnya harus kuat. Ya, tidak mudah. Saya direktur 2 universitas susah tidak. Itu di tingkat akademik yang bisa kita. Kenapa? Sampai saya bilang isi hati kita memang ya sepertinya sepakat, tapi isi kepala tak sama. Malah orang itu menyamakan isi kepala dia banyak. Karena masing-masing punya tujuan. Nah itu ya. Nah kemudian kita masuk nanti dalam proses pendidikan saya tak jelas ini karena ada salah tulis ini Pak Ketua. Pendidikan dan pencerdasan saya terjemahkan. Karena itu tak harus dituliskan. Saya terjemah pencerdasan dan keagamaan 3 hal. Ini apa ini? Prosesnya proses pendidikan. Gimana sekarang ini? Ada akselerasi peningkatan dari segi infrastruktur. Tapi terjadi penurunan dari segi konten. Ini yang kita lihat. Pendidikan agama, apalagi Nadim. Pikirnya duit, saya pikir duit. Nah, ini bahaya juga sih. Nah, jadi kemudian dari konten, fungsi apa? Fungsi 1, kita harus tanamkan kepada jabatan itu bukan tujuan, tapi dia adalah amalan. Melaksanakan dengan baik adalah ibadat. Kemudian yang kedua apa? Ilmu pengetahuan harus kita kuasai. Bapak Ibu, mengapa PT pesawat Nusantara di Jepang? Coba tahu. Habis itu. Karena Indonesia interaksi. Dari alam di Grogol itu nggak usah. Kalau ini lain, berarti Islam kan. Peradaban. Nah, itulah sebabnya.
Maka sekarang berhenti sibuk anak Pak Habibie. Cuman ini. Walaupun uangnya banyak Pak kan. Satu pesawat berapa? Tapi tak mau. Kenapa? Kalau naik ini ada yang naik adalah umat Islam. Jadi memang kita tidak bisa mendai dengan kekuatan dasar tadi, lalu implementasinya bagaimana? Implementasi tidak diantar. Jadi walaupun banyak tadi kafir ada di antara itu kata Allah, wal takum minkum ummatu yad'u ilal khair. Ada yang antara kalian itu yang menyerukan, mengingatkan. Kenapa? Supaya kita tadi tidak masuk ke kelompok yang tadi terlindas. Yang terakhir, apa program dari proses ini pajak kali ya. Saya tulis sendiri sampai 15 halaman juga itu. Tahu saya. Nanti saya kirim tuh. Ya. Saya kirim. Tapi ada satu buku itu hijrah dari kurikulum sekuler kepada kurikulum integratif berbasis pada wahyu. Ini Pak dari situ dulu nih kayak gini ya. Ini apa dari siapa? Dia belakang. Ini yang kita pakai kalian itu bebas. Ini saya kasih tahu sedikit tahun 78 peristiwa malah peristiwa biru. 78. Yang 78 itu apa itu? Sehingga dibekukan apa semua turun Dewan Mahasiswa dibekukan. Tahu harus Pak. Dan dia dikira kenapa ada yang di bawah itu bermain. Jadi seorang ketua senandung katanya kami dipanggil apa? Kasih duit 3.000. Oh, 3.000 itu Pak. Harga kereta itu 600.000. Kok 3.000 ya? Kalian kok diam saja? Tak bergerak ya. Jadi bergeraklah orang itu tadi. Datanglah Sudomo kalian. Pasang itu lah macamnya. Itu dia ditangkap. Yang tokoh tadi ditangkap. Tangkap lagi ketua senat termasuk ada abang angkat saya itu ada Rahmat Adwiga dari Wisu Rektor tangkap semua bermain orang itu di bawah. Ini hati-hati juga harus kuat orang-orang yang nomor 2 inilah kantor orang sekarang usah takut ada di sistem usah takut. Nah orang itu tak pandai organisasi coba kita nongkat baik-baik itu pernyataan orang sebelah usah takut tak pandai orang organisasi kalau kumpul begitu ya, pandai organisasi cuma satu kalau saya lihat dari sejarah hidup tadi. Tapi hati. Jangan. Belum ada di Medan yang bisa mengumpulkan dalam satu pertemuan sampai 4.000 Gila itu. Ya, maka itu harus diubah. Itu bahaya besar. Yang lain kan? Inilah barangkali evaluasi suara kita nanti pertemuan berikutnya. Nah itu coba kita buat hal-hal yang teknis. Kalau dulu sampai kita, saya sudah melakukan penelitian dulu menulis buku pertama waktu kami dengan jumlah lembaga pendidikan yang antara Islam dengan yang tidak Islam, yang nasional itu lebih banyak orang banyak dan berkualitas. Baik kita terus. Siapa pesantren di situ? Orang kita. Itu dekat rumah saya itu ada namanya Frank One School. Gua masuknya 17 juta dulu. Berapa tahun yang orang kita masuk sampai saya bilang mengincilkan itu. Saya bilang aku bukan membanggakan itu, tapi saya jadi dibanggakan juga pada saat itu. Kami dulu sekolah SD di sana di kampung namanya Pulau Kampai dari sini. Sampai saat ini belum masuk peta ya. Tak pakai sepatu, tak pakai sandal, dia pakai celana pendek. Dari juga aku profesor. Begitulah tuh mengecilkan itu. Kok sibuk sih kau ngasih uang? Kenapa? Kalau kau mati, lihat puluh ada nggak cara salat jenazah? Kau tak ada. Ini kan muncul. Kau telah begitu salat jenazah tuh aku 100. Awas saja lah. Tak boleh tak maaf, tak bisa nih. Apa yang ini? Nah, jadi ini barangkali aku coba kita bahas secara komprehensif, mungkin secara teknis juga. Berapa lembaga umat Islam? Kita itu kerahkan sekolah cari umat Islamnya supaya ini bisa kita laksanakan. Kalau enggak dengan cerita gitu. Kenapa kita ini sudah dibuat sekularisasi oleh penjajah dan sekularisasi itu banyak pendukungnya sampai hari ini. Ya kan, tetapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak ya
apa sikil bicara tentang kayak Al-Quran itu sudah ada. Sudah mulai, tinggal kita lakukan akselerasi. Makanya saya katakan bagaimana nasibnya, insya Allah cerah. Kalau dengan ini. Jadi untuk anak-anak yang sebagai apa setelah ini dibuat untuk tingkat mahasiswa. Undanglah, oke, Pak John, Pak Masri, ya, undang. Saya kira itu barangkali yang bisa sampaikan, sudah azan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini profesor doktornya di bidang soil science, input tanah, pertanian. Jadi bayangkan orang ingin tanah, bicaranya ayat-ayat. Itu tanah kan memang seni kita sebagai orang Islam begitu ya. Saya juga dari ilmu tanah sama. Nah, tapi barangkali ada juga yang mungkin harus dipertajam nanti untuk pembicara yang akan datang. Adalah pertama, memang kita mensyukuri apa yang ada bahwa kita Indonesia berpendidikan tinggi dibanding masa lalu. Tetapi barangkali pertanyaannya adalah kita kan sekarang ini sekolah adalah biaya sendiri, usaha sendiri dengan biaya sedikit banyak bisa. Padahal untuk mencerdaskan ke bangsa ini, menurut amanat di pembukaan undang dasar ini semestinya adalah tugas pemerintah. Apakah mencerdaskan bangsa itu artinya menjadi bisnis bagi pemerintah? Ini pertanyaan juga. Nah setelah kita tamat mau ngapain? Ini pertanyaan. Jadi memang dari segi jenjang pendidikan kita berlaku, tapi itu usaha kita sendiri, usaha pemerintah untuk kita bisa. Mungkin ada periodisasi yang bisa mungkin Pak Harto dengan membuat impres dan segala macam, ada tes macam-macam. Tapi sekarang barangkali perlu juga kita pertimbangkan itu akan pembicaraan datang untuk membebas supaya kita BPL. Tetapi apa yang ditekankan oleh Profesor ini adalah introspeksi diri kita sendiri, memperbaiki. Kenapa umat Islam bisa tidak maju? Nah, tentu tidak maju itu mungkin karena kitanya yang tidak punya semangat untuk maju atau tidak memahami yang kita sebut sebagai berlandaskan tauhid. Tetapi tidak bisa disangkal bahwa masih sampai sekarang juga ada upaya bahwa kita untuk tidak maju. Nah, artinya apa yang kita sebut sekarang kan penguasaan aset negara, penguasaan ekonomi dan politik itu ada di tangan mereka yang memang menginginkan kita tetap tidak bisa berbuat apa-apa.